Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Sukri, Bapak Haji Sanusi beserta seluruh jajaran pengurusnya, orang tua kita Bapak Haji Sukara dan para orang tua yang lainnya, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kita sudah memasuki tanggal 23 Rabiul Awal. Artinya apa? Artinya kita sudah berada di penghujung bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman walaupun bulan Maulid mau habis, biasanya Maulidnya masih banyak, masih lama, sampai 2 bulan 3 bulan ke depan itu. Alhamdulillah kita masih terus bisa untuk mendengar kisah perjalanan baginda Nabi, perjalanan hidup, kisah Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tafsir surat Az-Zumar ayat 42. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tafsir ayat tersebut dengan menggunakan tafsir Jalalain sebagai rujukan utamanya, sebagai sumber primernya, dan tafsir-tafsir lain seperti Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi sebagai sumber sekundernya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa riwayat dan beberapa kisah yang berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 42. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Sebelum kita membaca kisah dan riwayatnya, sedikit saya akan mengulang surat Az-Zumar ayat 42. Saya bacakan ayatnya, saya artikan, dan sedikit saya kembali jelaskan maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan jiwa atau mewafatkan seluruh jiwa, khususnya jiwa manusia. Di dalam tafsir Jalalain dan Hasyiyahnya As-Sawi kemarin dijelaskan, maksud ayat tersebut adalah Allah mencabut ruh manusia hina mautiha, ketika ajalnya sudah tiba. Wallati lam tamut fi manamiha, begitu pula Allah mencabut ruh seorang manusia ketika dia tidur. Jadi baik yang ajalnya sudah tiba ataupun dalam keadaan tidur, maka Allah akan mencabut nyawa manusia. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, lalu Allah akan menahan ruh orang yang ajalnya sudah tiba, sehingga ruhnya itu tidak bisa kembali ke dalam jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan akan melepaskan ruh yang lain yang ajalnya belum tiba. Makanya istilah Syekh Ibnu Qayyim itu dua, ada al-mautul kubro dan ada al-mautus sugro. Ada mati besar dan ada mati kecil. Mati besar itu adalah orang yang sudah tiba ajalnya, sementara mati kecil adalah tidur. Kemudian sudah kita jelaskan juga lewat tafsir Jalalain dan Hasyiyahnya As-Sawi bahwa para ulama berbeda pendapat, apakah di dalam jasad manusia itu ada satu ruh, apakah ada dua ruh. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran itu adalah pendapat mayoritas ulama bahwa manusia itu hanya memiliki satu ruh saja, ya. Ketika ruh itu keluar dari jasadnya saat tidur, maka ruh itu masih memiliki kaitan dengan jasadnya, sehingga bisa kembali masuk ke dalam jasadnya ketika dia terbangun dari tidur. Tapi kalau seandainya sudah tiba ajalnya, maka ruh keluar dari jasadnya dan tidak punya ikatan apapun, sehingga tidak bisa kembali lagi ke dalam jasadnya. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan ini seperti Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia itu ada dua ruh. Ada ruhul hayat, ruh kehidupan, dan ada ruh kemarin ada ruh kesadaran bahasa Indonesia. Jadi ada ruh kehidupan dan ada ruh kesadaran. Ketika manusia tidur, yang keluar itu hanya ruh kesadarannya saja, sehingga manusia tidak sadar. Tapi ketika manusia tiba ajalnya, maka yang keluar bukan cuma ruh kesadaran, ruh kehidupan juga keluar. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Walhasil, walaupun berbeda pendapat dalam masalah itu,
apakah terdapat dua ruh ataukah hanya satu ruh. Tapi ulama bersepakat bahwasanya manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani, punya jasad dan punya ruh. Ketika ruh berada di dalam jasad itu namanya hidup. Sebaliknya ketika ruh keluar dari jasad itu namanya mati. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Az-Zumar ayat 42. Nah, kemudian kita akan baca kisah atau sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Wa qala Sa'id ibnul Musayyib, seorang sahabat yang bernama Sa'id ibnul Musayyib. Beliau ini menantunya Abu Hurairah. Kalau dalam ilmu hadis, semua riwayat hadis yang mudallas itu ditolak dan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Mohon maaf, bukan mudallas, mursal, ya. Itu semua hadis mursal hukumnya dhaif kecuali marosilnya atau mursalnya Sa'id ibnul Musayyib, karena mursal beliau ini jelas yang digugurkan, yang dihilangkan periwayatannya adalah mertuanya Abu Hurairah. Para ulama mengatakan mungkin beliau malu mengambil hadis dari mertuanya, jadi beliau itu langsung qala Rasul, menisbatkan kepada Nabi, ya. Di dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah disebutkan wa mursalun minhus sahabiyyun saqat. Hadis mursal adalah hadis di mana periwayat sahabat itu digugurkan, artinya tidak disebutkan namanya. Jadi dari tabi'in langsung disebutkan ke Nabi. Padahal ini kan beda generasi, ya. Tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, makanya semua riwayat hadis mursal itu ditolak, dikategorikan sebagai hadis dhaif. Ya, bukan ditolak, hanya dikategorikan sebagai hadis dhaif, kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib. Tadi saya bilang beliau sahabat, ya. Beliau ini bukan sahabat, saya salah. Beliau ini tabi'in, ya. Nah, Sa'id bin Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Apa yang beliau katakan? Iltaqa Abdullah ibnu Salam wa Salman al-Farisi. Satu ketika Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi bertemu. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka salah satunya berkata kepada yang lain, "Inni taqabli fa'al ini fa'akhbirni ma laqaita min rabbik." Jika engkau mati terlebih dahulu, maka temuilah aku di dalam mimpi dan beritahu kepadaku bagaimana nasibmu di alam sana. Wa in ana mittu qablak laqituka fa akhbartuka. Dan sebaliknya, jika aku mati terlebih dahulu, maka aku akan datang ke mimpimu dan memberitahukanmu bagaimana nasibku di alam sana. Faqala al-akhar, maka yang lain mengatakan, wa hal taltaqil amwat wal ahya, apakah bisa ruh orang yang telah meninggal dunia bertemu dengan orang yang masih hidup? Qala na'am. Maka yang lain menjawab, betul. Arwahuhum fil jannati tadhhabu haitsu sya'at.
orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya bisa menemui ruh orang yang masih hidup. Karena ruh mereka yang telah meninggal dunia, yang tentunya ruh orang-orang beriman, tempatnya adalah di dalam surga, dan mereka bebas pergi kemanapun yang mereka suka. Qala famata fulan. Beberapa waktu kemudian ternyata betul salah satunya meninggal dunia. Falaqiyahu fil manam, dan yang telah meninggal dunia benar-benar mendatangi orang yang masih hidup, tentu di dalam mimpi. Faqala lahu, maka ruh orang yang telah meninggal dunia yang menemui ruh orang yang masih hidup di dalam mimpinya, ia berkata, tawakkal wa abshir. Wahai sahabatku yang masih hidup, bertawakallah engkau kepada Allah dan berbahagialah. Kenapa? Falam ara misla tawakkuli qad. Karena di alam ini, di alam barzakh, aku tidak melihat amalan yang paling bermanfaat kecuali amalan yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam riwayat ini, sahabat itu mengatakan kepada sahabat yang lainnya, kalau aku mati duluan, nanti aku akan datangi kau di dalam mimpimu, aku akan beritahukan bagaimana kabarku. Dan sebaliknya juga ya, nanti kalau kau mati duluan, maka temui aku saat aku tidur, beritahu kepadaku bagaimana nasibmu di sana dan apa amalan yang paling bermanfaat di alam sana. Ternyata betul, salah satunya itu meninggal dunia dan benar-benar datang, bahkan benar-benar memberitahu amalan apa yang paling manfaat di alam kubur. Dan dia memberitahu, wahai fulan, banyak-banyak engkau bertawakal semasih hidup. Kenapa? Karena di sini di alam barzakh aku tidak melihat amalan yang paling bermanfaat melainkan bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Itulah yang paling bermanfaat di alam kubur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semalam saya baca biografi tentang Imam Al-Qushairi. Beliau ini seorang ahli tafsir, juga seorang sufi, wafat tahun 465 Hijriah. Beliau punya dua kitab yang terkenal. Pertama, Lataiful Isyarat. Lataiful Isyarat itu tafsir, tapi gaya-gayanya gaya-gaya isyari, ya. Maka disebut atau digolongkan kepada tafsir isyari, tafsir yang diperoleh lewat ilham, lewat intuisi seorang sufi. Maka disebutlah tafsir itu, walaupun sebagian ulama tidak setuju kalau ini disebut tafsir, hanya disebut istidbar. Lataiful Isyarat judulnya, saya punya bukunya di rumah. Satu lagi yang paling terkenal dari kitab beliau adalah Risalah Al-Qushairiyah. Ini kitab tentang ilmu tasawuf. Beliau orang yang pertama yang menyusun serta memunculkan konsep al-maqamat wal ahwal. Al-maqamat itu adalah tingkatan-tingkatan spiritual seseorang. Jadi setiap ahli suluk, setiap orang yang menjalani tarekat, yang menjalani perjalanan batin, itu ada tingkatan-tingkatannya. Itu namanya al-maqamat, ya, tingkatan-tingkatan spiritual. Juga ada namanya al-ahwal. Al-ahwal itu adalah keadaan spiritual seseorang.
Jadi ada tingkatannya dan ada keadaannya, dan itu dibahas oleh Imam Al-Qushairi dengan panjang lebar dan sangat rinci. Jadi sebelum Imam Ghazali, Imam Qushairi telah membahas terlebih dahulu tentang konsep tersebut, konsep al-maqamat wal ahwal. Ada kitab lain yang bagus juga tentang konsep al-maqamat wal ahwal, yaitu namanya Maqamatul Hariri, dikarang oleh Imam Al-Hariri, ya. Nah, di dalam kitab beliau itu Risalah Al-Qushairiyah, ketika membahas masalah tawakal, beliau mengatakan seperti ini. Jadi saya ceritakan dulu kenapa beliau itu menulis kitab itu. Karena di zaman beliau, sebagian umat Islam itu sangat terbuai oleh dunia. Mereka itu gila harta dan gila jabatan. Jadi semua orang itu benar-benar ambisi kepada harta dan berebutan jabatan, sehingga sebagian umat Islam yang lain menjadi apatis, menjadi anti terhadap dunia, anti terhadap kekayaan, anti terhadap jabatan, karena melihat sebagian kaum muslimin begitu gila dengan harta dan jabatan, maka sebagian jadi anti. Sampai-sampai mereka itu yang anti ini tidak mau bekerja, tidak mau berdagang, tidak mau ikhtiar. Akhirnya cuma diem aja di masjid, zikir dan lain sebagainya. Dan mereka mengatasnamakan itu sebagai tawakal. Padahal itu salah, itu bukan tawakal. Bagaimana tawakal sesungguhnya? Nah, disinilah Imam Al-Qushairi membahas di dalam kitabnya. Karena melihat banyak orang yang mengatasnamakan tawakal, tapi tawakalnya itu salah. Inilah yang membuat beliau untuk mengarang kitab tasawuf yang berjudul Risalah Al-Qushairiyah. Dan ketika membahas masalah tawakal, beliau membahas dengan begitu detail. Beliau memadukan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Karena dulu itu para sufi dikatakan sebagai orang-orang malas, para pemalas, ya. Nah, maka disinilah peran Imam Qushairi menjelaskan sebetulnya bagaimana makna daripada tawakal. Beliau mengatakan seperti ini: wa'lam anna tawakkula mahalluhu fil qalbi. Ketahuilah olehmu bahwasanya tawakal itu tempatnya di dalam hati. Wal harakatu bil dhahir la tunafid tawakkula bil qalbi. Dan usaha-usaha lahiriah itu tidak merusak sifat tawakal yang ada di dalam hati. Jadi kita kerja, kita bisnis, kita dagang, itu tidak merusak sifat tawakal kita. Ba'dama tahaqqaqal 'abdu anna taqdir min qibalillah. Selama si hamba itu meyakini bahwasanya takdir, keputusan apapun berada di sisi Allah. Fa in ta'assara syai'un fa bi takdir. Ketika si hamba itu merasakan kesulitan di dalam setiap urusannya, dia meyakini bahwasanya kesulitan itu merupakan bagian dari takdir Allah. Wa in ittafaqa syai'un fa bi taysiri. Dan ketika si hamba merasakan kemudahan di dalam hidupnya, semua hajatnya dikabul, semua cita-citanya dikabul, semua keinginannya dikabul. Jadi hidup itu benar-benar sesuai dengan keinginannya. Ketika si hamba merasa urusannya dimudahkan, dia meyakini tidak ada yang memudahkan kecuali Allah. Itu makna tawakal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha-usaha lahiriah, dan usaha lahiriah pun tidak merusak sifat tawakal. Jadi seorang sufi itu bukan pemalas, ya. Bahkan para ulama-ulama sufi itu
sangat memotivasi seseorang untuk bekerja, untuk cari dunia, cari dunia untuk akhirat, jadinya akhirat, Pak. Ya, cari dunia untuk akhirat jadinya akhirat, dan cari akhirat untuk akhirat pun disebut dengan akhirat. Jadi kalau yang ujungnya akhirat pasti jadi akhirat, mau akhirat itu sendiri atau dunia. Dan sebaliknya kalau ujung-ujungnya dunia itu jadi dunia. Nyari jabatan untuk dunia, sekedar dunia. Nyari harta untuk dunia, ya sekedar dunia. Bahkan urusan-urusan akhirat kalau niatnya dunia jadi dunia, Pak. Jadi ustaz, wah enak nih jadi ustaz di sini nih, banyak duitnya, dunia. Ya, ceramah kemana-mana kalau tujuannya dunia, ya dunia. Mau labelnya kiai, mau labelnya hafiz Quran, mau labelnya ahli fikih, apapun itu, kalau niatnya, orientasinya, tujuan utamanya dunia, maka semuanya jadi dunia. Maka kita saksikan banyak sekali hadis-hadis, Pak. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan ahli Quran masuk neraka. Kemudian ahli sedekah masuk neraka, ahli jihad masuk neraka. Kenapa? Salah niat tadi, orientasinya dunia, orientasinya itu pujian, sanjungan, pengen diakui dan lain sebagainya. Ya, itu kalau orientasinya dunia, semuanya jadi dunia, tidak akan jadi akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orientasinya akhirat, maka semua jadi akhirat. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah memuji para pedagang. Padahal kan pedagang, pembisnis, zohirnya dunia kan ya, zohirnya dunia, Pak. Mereka dagang, mereka bisnis dan lain sebagainya, zohirnya dunia. Tapi kalau orientasinya akhirat, maka semuanya jadi akhirat. Saya dagang agar bisa berzakat, saya dagang agar bisa bersedekah, saya dagang agar orang fakir, miskin, anak yatim bisa tersejahterakan. Itu akhirat namanya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memuji orang-orang yang memiliki jabatan, orang yang pertama kali Allah naungi di akhirat nanti. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Apakah kiai, ulama, Quran? Bukan. Orang yang pertama kali dinaungi sehingga tidak terkena panas dan terik matahari di akhirat adalah seorang pejabat, yaitu imamun adil. Betul kan? Itu hadis sahih kan? Riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama kali disebut oleh Nabi siapa? Imamun adil, orang yang punya jabatan. Ya, nah jadi seperti itu. Makanya Islam itu mengajarkan kita isi, bukan casing. Casing, gaya, pakaian itu bisa dimanipulasi, betul kan? Betul. Ya, orang fasik, orang kafir tinggal pakai gamis, udeng-udeng, jenggot panjang, pakai tongkat. Orang bisa mengira itu orang soleh, Pak. Kenapa? Tampilan lahiriah bisa dimanipulasi, bisa dibohongin, betul. Maka Islam tidak melihat hal-hal seperti itu. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tampilan luar kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Jadi seperti itu. Cuman jangan gara-gara hadis ini nanti pakaian sembarangan, jangan juga, Pak. Tetap pakaiannya orang soleh dijaga, pakaian khasnya orang Islam dijaga, pakaian khasnya orang beriman dijaga, tetap. Karena begini, Rasul, ya, Rasul ketika akan keluar rumah beliau ngaca. Ngacanya itu di air, di baskom ada air, Rasul ngaca dan nyisir, Pak. Akhirnya istrinya Sayyidah Aisyah protes, wahai Rasul, bukankah kau seorang
mementingkan tampilan luar. Kalau udah jadi nabi mah yang penting hati aja, maksudnya cuma tidak keluar bagaimana deh tampilan mah tidak dinilai oleh Allah. Apa jawaban Rasul? Wa isriku innallaha thayyib innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wahai istriku, Allah itu indah dan menyukai keindahan, menyukai kerapihan. Ya, kita walaupun di dalam Islam yang dilihat oleh Allah batin kita, tapi kita jangan lupakan tampilan zahir kita. Ya, zahir itu harus tetap cakep, tetap bagus, tetap rapi, tetap indah. Cuman jangan sampai salah nih niat. Jadi Islam itu Pak, Islam itu zahir batin. Zahirnya diurus, tampilan luarnya biar bagus. Kemudian batinnya juga harus rapi, harus lurus. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu pengertian tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu bukan sekedar duduk, zikir, kemudian meninggalkan urusan-urusan dunia, bukan seperti itu. Tapi yang namanya tawakal itu adalah ikhtiar, dan setelah ikhtiar dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, kira-kira duit atau rezeki, kita bilang rezeki aja dah. Rezeki itu dicari atau dinanti? Sekali lagi saya ulang, rezeki dicari atau dinanti? Ini ada satu kisah Pak, kisah lucu dan unik tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi satu ketika Imam Syafi'i itu mendebat gurunya Imam Malik. Imam Malik pernah menyampaikan seperti ini, wahai murid-muridku, bertawakallah kalian kepada Allah, karena rezeki itu datang sendiri. Kemudian Imam Malik mencantumkan sebuah ayat, sebuah hadis. Hadisnya ini diriwayatkan oleh beliau Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Kata Imam Malik mengutip hadis Nabi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu biqana." Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Lihatlah seekor burung ketika di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, di sore hari pulang pasti dalam keadaan kenyang. Jadi kata Imam Malik, rezeki itu tidak harus dicari tapi datang sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i protes, wahai guru, bukannya di dalam hadis itu disebutkan burung kenyang ketika dia keluar dari sangkarnya? Artinya apa? Berarti ada ikhtiar. Rezeki tidak datang sendiri tapi dijemput. Jadi kata gurunya Imam Malik, rezeki datang sendiri. Dalilnya tadi Pak, hadis yang disampaikan. Tapi dari hadis yang sama Imam Syafi'i mendebat, itu buktinya burung ikhtiar dulu keluar dari sangkar, berarti rezeki dicari. Akhirnya selesai Pak diskusi dan perdebatan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, keesokan harinya Imam Syafi'i jalan-jalan di kebun, dan beliau melihat ada orang yang sedang panen anggur. Kemudian kata Imam Syafi'i, wahai fulan, bolehkah aku membantu memanen anggur? Oh silakan.
Akhirnya Imam Syafi'i yang masih muda ketika itu, yang masih berguru pada Imam Malik, masih santri bahasa kitanya, beliau pun membantu panen orang atau warga kampung di sana. Setelah selesai, maka Imam Syafi'i pun diberikan upah. Wahai anak muda, ini untukmu sebagai upah karena telah membantu. Akhirnya Imam Syafi'i senang Pak. Dia bawa anggur itu kepada Imam Malik, ingin membuktikan bahwasanya rezeki harus dicari. Imam Malik lagi duduk di depan teras rumahnya. Imam Syafi'i dengan bangga bawa itu anggur. Wahai guruku, ini anggur. Tahu tidak wahai guruku, aku mendapatkan anggur ini dari mana? Oh iya, dari mana Syafi'i kau mendapatkan anggur ini? Kata Imam Syafi'i, aku mendapatkan anggur ini dari warga. Aku bisa mendapatkan ini karena aku ikhtiar dulu. Aku keluar rumah, jalan-jalan, ada orang butuh bantuan, aku bantu, kemudian aku pun mendapatkan upah. Wahai guruku, ini bukti bahwa rezeki itu dicari. Imam Malik sambil ngambil anggur, sambil makan, ngomong dia, wahai muridku Syafi'i, dari pagi saya duduk di sini, tapi anggur ini datang sendiri nih. Gimana ceritanya nih? Kata Imam Syafi'i, ya juga ya, saya capek-capek, guru yang makan, iya kan, datang sendiri. Tapi guru, ini saya kalau nggak kerja saya nggak dapat juga. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Malik bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi rezeki itu memang ada yang dicari dan ada yang datang sendiri. Ya, ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Dua. Bahkan kata para ulama sebetulnya ada 10 pintu rezeki Pak. Pertama, rezeki yang dicari. Surat An-Najm ayat 39 sampai 41. An-Najm itu surat ke-59. Ayatnya 39 sampai 41. Apa kata Allah? Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Ayat ini membuktikan bahwasanya rezeki itu harus dicari. Karena kata Allah, manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan dari yang dia usahakan. Nah, jadi istinbat hukumnya rezeki harus dicari. Itu pintu rezeki yang pertama ya. Jadi ada rezeki yang harus dicari. Yang kedua, ada rezeki yang datang sendiri. Lihat surat Hud surat ke-11 ayatnya ayat 6. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ayat ini menunjukkan bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Artinya apa? Ada rezeki yang datang sendiri. Bapak sering ngalamin kan? Sadar nggak sadar Bapak pasti mengalami, bahkan sering ngalamin loh, rezeki datang sendiri itu. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang bawain gorengan. Ini nggak ngapa-ngapain kan? Ada yang bawain gorengan, ada yang bawain nasi uduk. Ya, tadi saya lihat yang bawainnya pakai helm sama motor. Itu yang bawainnya. Kita kan dari tadi nggak ngapa-ngapain di sini. Itu ada rezeki yang datang sendiri. Betul. Yang pesen orang lagi. Kita mau yang ngapa-ngapain kan dari tadi ya. Ada yang datang sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan memang Pak, memang itu sunnatullah ya. Jadi memang ada orang yang rezekinya itu harus jemput bola konsepnya, dan ada yang memang datang sendiri.
Dan memang itu tergantung dari peran hidup yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu pernah ada dua orang adik kakak, satu kerja, satu kerjaannya nuntut ilmu, enggak kerja. Dan yang kerja, kakaknya itu membiayai adiknya. Adiknya itu cuma dia ngaji kesana kemari, ngikutin Rasul. Sementara yang bisnis, yang dagang, yang kerja kakaknya, dan kakaknya yang memberi nafkah pada adik. Lalu kakaknya ini protes kepada Rasul, wahai Rasul, saya punya adik gak mau kerja. Dia cuma ngaji terus kerjaannya. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul apa? La'allaka turzaqubi. Wahai fulan, barangkali dengan adikmu menuntut ilmu, maka engkau diberikan rezeki oleh Allah. Barangkali berkahnya karena adikmu menuntut ilmu, jadi engkau diberikan rezeki yang lancar, yang banyak oleh Allah. Makanya Pak, di setiap keluarga itu kita harus bagi tugas, bagi dua. Kita punya anak, satu anak kita emang arahin ke usaha, satu anak kita arahin untuk belajar. Dibagi dua, ada jurusannya, ada jurusan usaha, ada jurusan agama. Dibagi dua, karena memang di dalam hadisnya seperti itu tadi. Ini adik kakak bagi-bagi tugas, satu nyari dunia, tentunya untuk akhirat, dan satu nyari akhirat agar dunia pun menjadi berkah. Ya. Nah jadi seperti itu. Dan dalam kehidupan memang seperti itu juga Pak. Ini para ustaz biasanya tidak dituntut untuk kerja. Kenapa? Karena kalau ustaz kerja, pas ngaji entar libur dulu lagi shift 2. Hari ini libur dulu lagi shift 2. Bisa begitu Pak kejadiannya. Ya. Atau ustaz kerja dagang, tadi kan kerja. Ini dagang misalkan. Dagang bentar, ini lagi ramai banget nih, gak bisa ditinggal. Bisa seperti itu kejadiannya Pak. Makanya kehidupan di dunia ini demi tertopangnya agama itu ada tugas masing-masing, dibagi dua. Ada yang tugasnya itu kerja, ada yang bisnis, ada yang dagang, dan ada yang kerjanya ngorek-ngorek kita. Pagi, siang, malam dia korek-korek kita, ya. Dia pahami hukum, dia belajar kesana kemari, enggak nyari dunia. Memang harus ada yang seperti itu. Agar apa? Agar kehidupan dunia ini berjalan normal. Nah jadi seperti itu ya. Enggak semua orang harus kerja, enggak semua orang harus cari dunia, enggak semua orang harus bisnis, dan tidak semua orang harus jadi kiai, jadi ustaz atau enggak. Masing-masing ada koridornya, masing-masing ada pintu surganya, ya. Itu yang kedua, rezeki yang datang sendiri. Yang ketiga, ada rezeki datang karena sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu dalil rezeki dari sedekah. Ya. Jadi ada pintu rezeki lewat sedekah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pintu rezeki karena istighfar. Surat Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau kita banyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki kita. Makanya kalau rezeki kita agak sulit Pak, coba dibuka pakai istighfar. Banyak-banyak istighfar, sehari 100, minimal 70. Dan ini salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu rezeki yang kelima yaitu menikah.
Jadi menikah bisa membuka pintu rezeki. Surat An-Nur ayat 32. Yang keenam, pintu rezeki terkadang lewat anak. Belum nikah, belum punya anak, udah nikah, tapi belum punya anak, rezeki masih seret. Begitu punya anak, Allah bukakan pintu rezekinya. Dalilnya Al-Isra ayat 31. Itu pintu rezeki dari anak. Makanya banyakin anak Pak, biar banyak rezeki. Yang ketujuh, terkadang pintu rezeki dari rasa syukur. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah rezeki kita. Itu surat Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la'azidannakum. Kemudian yang kedelapan, pintu rezeki dari silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari, man ahabba an yumsatulahu fi rizqihi wa insalahu fi asari falyasil rahim. Yang kesembilan, pintu rezeki karena takwa. Ketika dia bertakwa pada Allah, Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang terakhir yang 10, pintu rezeki karena meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, ketika dia meninggalkan dosa dan maksiat, Allah ganti itu semua dengan rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad, innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Ada sebagian hamba yang Allah tahan rezekinya karena dia masih bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi maksiat juga bisa menahan rezeki. Hati-hati, makanya setelah maksiat kita tutup dengan istighfar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait ruh orang yang sudah wafat